Sama kurang lebih kayak gitu. Yang ragu. Itu masih bilang tuh lagi sedikit. Dia ragu makanya kata tadi buat lepas itu buat dia untuk ini buat ada pun berapa dia nggak awalnya sampai kemarin baru naik ini bilang saya di sana anak masih main. Belum lah. Sudah berapa orang ini? Tidak tahu tapi masih ketemu. Itu sudah. Itu tinggal orang. Tandi. Anu, Tamka. Lukman. Lukman tahu dah. Oh, tahu. Bukan ada tamu. Sini ya. Kak. Keseluruhan populasi, kemudian yang saya alami sekitar 14 juta. Ternyata mengenali penyakit ayam yang dari awal itu penting. Seandainya saya mengenali sejak awal, tidak akan terjadi problem. Sebagai peternak itu memang kita harus memahami terkait dengan resikonya dulu ya menurut saya. Pertama kalau di bola adalah kan penyakitnya itu untuk kesehatan ya. Jadi kesehatan memang kunci dari usaha budidaya. Kalau yang kita sakit tentunya semua nggak bisa dicapai karena bisa menimbulkan pertumbuhan yang terhambat, performanya sampai kepada kematian yang akhirnya menimbulkan kepada kerugian. Jadi kata kunci itu memang sehat di situ. Yang untuk penyakit itu kalau kita kelompokkan di budidaya broiler yaitu bisa pernapasannya, terus pencernaannya, sama saraf ya. Pernah juga alami kita gagal panen itu karena penyakit luar, yaitu waktu itu kualitas air kita masih jelek. Untuk pertolongan pertama yaitu mungkin kita bisa menggunakan antibiotik. Kadang-kadang kita menggunakan kayak sterilisasi airnya. Jadi airnya itu kita beri sejenis disinfektan, jadi kita taruhkan di airnya itu untuk mengisi ayam. Itu juga kadang kita lakukan seperti itu. Kalau hanya kita obati tanpa kita menghilangkan penyebabnya kan juga sia-sia kan. Makanya ketika kita mengobati pun kita harus menemukan kira-kira penyebabnya apa. Jadi kalau kita lihat kecepatan penularannya itu juga bergantung kepada imunnya. Kalau jenis virus NG itu biasanya kalau udah ada ayam yang nampak terkena virus itu nggak sampai 1 minggu lah itu udah menyebar ya. Perbaiki biosecurity, sanitasi dan disiplin vaksinasi. Soalnya apa buah lantai sampai ini aja. Hah? 847 80
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Rohman. Domisili juga di Bangere, tepatnya di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Untuk usaha saat ini ada usaha broiler gitu lah, sebagai penopang dari ekonomi kita juga hari ini. Budidaya broiler mulai tahun 2011, jadi sudah sekitar 12 tahun ya. Alhamdulillah ya bisa ya dikit-dikit bisa buat rumah, bisa transportasi. Ya memang sumber kita dari ini sih, dari budidaya broiler ini ya, semuanya dari sini, dari rumah, kendaraan, aset itu ya dari ini. Sempat dapat tiket liburan juga dari ayam ya sama liburan ke Turki ya, sama ke Labuan Bajo ya. Ya dapat ribet aja sih, dapat perform kita bagus lah. Menurut saya sih menjanjikan, apalagi kalau dulu itu lebih menjanjikan lagi. Kalau sekarang menurut saya masih jalan, dalam artian selama manajemen kita bagus, itu kita masih oke-oke aja sih. Jadi kadang-kadang yang kita membuat teman-teman peternak itu kayak mengatakan udah nggak bagus itu budget dulu dengan budget sekarang kan beda gitu kan. Jadi misalnya kayak ACR dulu 1,7 itu kan, terus sekarang udah bisa 1,5 dengan pakan yang sama gitu kan. Mungkin dengan manajemennya yang berbeda, jadi ada perubahan di manajemen sini. Untuk mengelola ayam waktu itu sempat sih kita mengelola 330.000 ekor per minggu jadinya. Berarti kan total populasi yang kita kelola sekitar 200-an ribu ya sih. Sempat di era-era jayanya dulu. Iya, kalau dikalkulasi kan di broiler cashflow-nya memang sangat gede ya, apalagi harga pakan kan juga tinggi. Dengan populasi segitu mungkin sekitar hampir 4M lah relatif segitu untuk pembelian barang. Dengan populasi segitu kan asumsi kebutuhan pakannya kan banyak ya. Chicken per minggu 30.000, per ekornya perlu 3,2 kilo. Jadi kan ya berapa ton lah katanya. Sebagai peternak itu memang kita harus memahami terkait dengan risikonya dulu ya kalau saya. Jadi kalau enaknya sih nggak perlu dipersiapkan ya. Yang penting yang menyebabkan risiko itu, terutama kalau di broiler adalah kan penyakitnya itu, sama yang nanti yang berawal dari manajemennya. Kalau pakan saya kira kan udah pabrikan, jadi udah standar dari pabrik dari makanya ini yang memang penyakit yang berawal dari manajemen itu. Jadi sebenarnya sih penyakit di broiler itu yang saya juga banyak juga sih. Sebenarnya nggak kesulitan sih kita untuk mengetahui penyakit itu ya. Kayak penyakit CRD, poli, kalau mungkin vaksin juga pernah masuk, dan itu kan penyebabnya kan dari luar gitu kan. Jadi kualitas air, kualitas sperm atau protein gitu untuk kesehatan ya. Jadi kesehatan memang kunci dari usaha budidaya gitu kan. Kalau ayam kita sakit tentunya semua kita sakit ya, karena bisa menimbulkan pertumbuhannya perkembangannya itu sama kemudian yang akhirnya menimbulkan kepada budidaya. Jadi kata kunci itu masih di situ. Jadi kemarin sempat mengalami JOC yang jelek, akhirnya kematiannya tinggi gitu kan. Dan itu oli sudah mulai kecil itu udah masuk itu juga ada. Pernah juga mengalami kita gagal panen itu karena penyakit ular. Jadi waktu itu kualitas air kita masih jelek, itu pernah alami juga. Jadi penyakit kayak poli sama CRD-nya masih. Cuma sekarang alhamdulillah sih sudah tertangani ya. Dan kita menggunakan koordinasi sama sumber airnya ya. Tapi dia dah tinggi. Dia cuma yang penyakit itu kalau kita kelompokkan di budidaya broiler yaitu bisa pernapasannya, terus pencernaannya, sama saraf ya. Jadi yang penyakit pencernaan itu biasanya yang sering menyerang itu kayak penyakit poli, penyakit koksi itu yang menyerang pencernaan. Memang disebabkan oleh bakteri yang biasanya itu penularannya dari kotoran si ayam yang terkena penyakit koksi itu. Jadi si kotoran ayam itu tercecer akhirnya mungkin ke pakan atau ke minumnya, si ayam yang lainnya memakan itu dan tercampur akhirnya menyebar ke seluruh kandang seperti itu. Memang itu tidak mengakibatkan kematian secara langsung ya, tapi secara bisnis juga sangat merugikan banget karena menurunkan perform dari FCR-nya. FCR-nya jadi perform dulu. Jadi yang awalnya mungkin FCR-nya 1,6 karena adanya koksi tidak tercapai maksimal gitu ya. Jadi
makanya CR-nya itu bisa lebih tinggi lagi. Memang tidak langsung dalam kematian sebenarnya ketika yang kena toksik terus kita lakukan obat itu tidak kayak efektif karena si usus ada masalah ini nggak bisa menyerap dengan baik. Terus kalau poli itu biasanya kayak ada gangguan di pencernaan dan penyerapan yang maksimal akhirnya kayak ini ya ciri-ciri yang kita nampak yang sering nampak di lapangan itu kayak perutnya itu mendedeng gitu ya, mendedeng ya kayak bisa ngeluarin akhirnya lama-lama dia nggak mau makan dan mati juga gitu. Tapi kalau poli kalau aku ngalamin selama itu bukan karena dari air, cuma karena faktor-faktor ini dari luar itu nggak terlalu parah. Jadi kalau penyebabnya nggak tertangani itu pun juga lebih bisa parah ke semua ayam. Jadi terutama ke penyebabnya saya kira dari dulu. Kalau kita hanya kita obati, kalau kita menghilangkan penyebabnya itu juga sia-sia kan. Makanya ketika kita mengobati pun kita harus menemukan kira-kira penyebabnya apa. Untuk taruh koli biasanya kayak kita ya tetap menggunakan antibiotik ya mas. Ya mungkin banyak sih jenis antibiotik dari produk-produk yang lain, tapi kita menggunakan antibiotik yang untuk koli biasanya sih di shop atau di mana kita bisa menemukan itu sisanya ya. Oh yang untuk vaksin juga sama. Jadi vaksin itu lebih ke antibiotik sama kebersihan kandang. Jadi mungkin kan tadi kalau kita ngobat kita bukan ayam yang menggunakan antibiotik ya. Terus di sini kita harus mencari kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan itu kan. Bisa juga karena ini kan kebersihan kandangnya yang kurang bagus ya. Kebersihan dari tempat minumnya, terus tempat pakannya itu terlalu rendah seperti itu. Penyakit pernafasan yang sering kita jumpai yaitu mungkin hanya penyakit CRD sih kita. Jadi penyakit noron itu biasanya terjadi karena faktor waktu cuaca panas itu kan juga bisa juga. Terus ayam banyak minum, di situ juga bisa menyebabkan awal dari ayam noron di sini juga ada bakteri yang masuk juga di situ. Selain ayam noron yang juga di pernafasan pilek ya atau orang sering mengatakan senol lah seperti itu. Jadi ciri khasnya kayak hidungnya melet seperti itu. Itu biasanya karena faktor air juga bisa. Jadi ada bakteri di air itu yang akhirnya mengakibatkan si ayamnya itu terserang pilek dan juga noron itu. Kalau dampaknya sama seperti yang penyakit lainnya, lebih ke performanya yang FCR-nya yang jelek karena si kondisi ayam pun sudah stamina ya, mulai drop, turunnya nggak bagus, terus nafsu makannya juga turun. Ketika dia makan pun tidak bisa maksimal untuk pertumbuhannya, jadi lebih kayak untuk memulihkan imunnya dia gitu. Untuk pertolongan pertama yaitu mungkin kita bisa menggunakan antibiotik, kadang-kadang kita menggunakan kayak sterilisasi airnya. Jadi airnya itu kita beri sejenis disinfektan, kita lakukan di airnya itu untuk minum si ayam, itu juga kadang kita lakukan seperti itu. Penyakit saraf sebenarnya sudah jarang ya, langka ya. Cuma ya kalau itu sampai jebol, sampai mengenai ayam, ya parah sih, bisa sampai depresi itu ya 50% ke atas kematian ya, kalau tak tertangani. Makanya ya, tadi kalau kita ngomong seberapa banyak kerugian ketika sakit itu tak terhingga ya, tergantung penyakitnya apa gitu. Nah, penyakit saraf itu yang sering terjadi itu kan penyakit ND ya, kita namanya ND, atau orang Jawa mengatakan penyakit itu gitu ya. Ciri khasnya hanya kayak kepalanya meluntir gitu lah. Cuma kalau kepalanya meluntir individu biasanya kan cuma karena imunnya lemah, cuma satu itu aja sedikit. Tapi kalau nanti udah banyak yang kepala muntir, kemarahannya tinggi, terus biasanya kalau kita mengatakan itu kayak fotonya ada gerak hijau gitu kan, itu biasanya virus ND-nya yang masuk di sana. Itu biasanya faktor virus itu dari kandang yang awalnya udah kena virus, sekali kandangnya kurang, akhirnya ketika ayam datang lagi di situ masih ada dan mengenai si ayam itu. Nah untuk antisipasinya memang kita harus disipin vaksin. Jadi kalau jenis virus kayak ND itu kepala meluntir tadi, terus kayak gugur itu sebenarnya juga virus. Itu hanya vaksin sih antisipasinya. Banyaknya vaksin. Kalau zaman sekarang kan DOC udah pakai triple vaksin. Jadi di awal udah ada 3 jenis vaksin, ND, terus IP, pernapasannya, terus sama gugur di daya tahannya. Terus setelah itu biasanya yang karena sering jebol, sering kena lagi itu gugur, jadi kita bilang gugur itu di umur 11 hari. Cuma itulah vaksinnya. Kalau ulang dapat ND itu kita lihat cuaca sih biasanya. Kalau cuacanya nggak begitu bagus, biasanya kan ND itu akan masuk lagi di usia ini ya, di 4 mingguan lah. Mungkin kalau memang cuacanya nggak memungkinkan dan ada isu di luar kayak virus ND yang mewabah itu, kita ulang vaksin ND lagi di umur sekitar 17 lah. Dibanding risikonya nggak mahal. Mungkin satu botol 1.000 liter kisaran 60.000 lah, tidak begitu mahal. Bekerja sama dengan dinas ini. Nah, nah. 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 Bekerja sama
Jadi untuk penyebaran penyakit kan banyak faktor ya, dalam artian kayak imun tubuh ayam juga mempengaruhi, suasana di dalam kandang juga mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat kecepatan penularannya itu juga bergantung kepada imunnya. Kalau jenis virus NC itu biasanya kalau udah ada ayam yang nampak terkena virus itu udah sampai 1 minggu lah itu udah menyebar itu. Itu kita hitungnya bukan populasi tapi lebih ke kandang ini kan, kecepatan dari lokasi kandang itu. Apalagi kalau kandang open mungkin masih agak lambat ya, tapi kalau kandang close mungkin lebih cepat karena kan pakai ekspresi atau arah ya. Jadi sekalian ujung kena langsung kena semua gitu. Tapi kalau kandang open mungkin dengan sanitasi yang bagus bisa tertangani nggak begitu besar dampak ketika ayam terkena penyakit dibandingkan dengan ayam yang sehat. Itu mungkin lebih ke kalau kita akumulasikan ke pendapatan bisa banyak ini ya, banyak nominalnya yang aneka ragam ya. Tapi kita artinya kalau kita ambil studi yang di lapangan, saya kayak ayam terkena toksi biasanya katakan di umur 32 itu awalnya kita bisa mencapai bobot 2 kilo ya. Mungkin karena yang si ayam ini terkena sakit, mungkin di umur 32 itu yang harusnya kita berpotensi di bobot 2 kilo itu mungkin masih di kisaran 1,8 karena tadi penyerapan pakannya ya maksimal seperti itu. Karena kita menghitung enaknya 1 ekor dulu nanti kita kalikan dengan populasi gitu ya. 1 ekor misalnya kalau katakanlah ayam yang terkena penyakit bakteri ya, penyakit toksik itu yang tadi awalnya kita 1 ekor itu bisa berpenghasilan di angka 4.000 per ekor ya, mungkin dengan ayam yang terkena toksik itu yang membuat FCR-nya bengkak sekitar 0,2 itu akhirnya per ekor itu bisa kurang sekitar 3.600, jadi akan rugi 3.600 per ekor. Jadi kalau dikalikan populasi kita yang 100.000 gitu kan, berarti sekitar berapa? 360 juta rupiah itu. Kalau itu yang hilang, jadi akhirnya operasional kita pun juga nggak ambil ya. Terus kalau ayam yang terkena ND itu biasanya menyerang di usia besar ya, misalnya umur 28 masih gejala misalnya, terus nanti tangani gitu kemudian tinggi lah, mungkin bisa sampai biasanya kalau yang terkena ND itu langsung kita eksekusi ke depannya untuk menunggu waktu sampai terjual ya. Kalau populasi yang terkena 1,2 kata bisa terjual, tapi kalau masih di bawah bisa mati sampai 50%. Itu kan juga banyak. Kalau kita hitungnya ayam besar itu kan katakanlah umur 20 tahun terkena ND itu kematiannya bisa sampai 25, jadi itu bisa sampai ke 25% ya. Kalau kita hitungnya ayam 100.000 aja berarti kan kita kehilangan 2.500 ayam dikalikan 2 kilo 50-an ton, jadi kita kehilangan sekitar 100 juta ya di situ. Jadi itu mungkin perbandingan kalau kita ayam normal sama terkena penyakit seperti itu. Perbaiki di security, sanitasi dan disiplin vaksinasi. Mungkin kalau dari saya itu ada kata-kata dari saya itu untuk jalannya apa yang ada di tubuh kita, subur dan maksimalkan yang ada itu. Masalah nanti keberhasilan itu bukan tergantung dari apa yang kita jalankan, tapi tergantung dari seberapa kita sungguh-sungguh menjalankan. Jadi kawan-kawan untuk tambah pengetahuan, untuk update pengetahuan kita agar terus mengikuti perkembangan di dunia budidaya, ikuti di Facebook Community EduPartners dan tonton video-video lainnya di EduPartners. Klik link di deskripsi. Saya Fathul Rahman, peternak dari Trenggalek. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedai ya. Kedai apa namanya? Sultan. Ternyata memang menikmati hidup itu tidak melulu dengan berdasi, berseragam, beruang, tapi lebih daripada Menikmati gitu. Merawat itu diganti. Nanti banyak
Di sini saya peternak ayam kampung Ibu Sari Sangkan atau ini istri. Alam saya di kampung Blok L36 di Patung itu di Jakarta. Jadi sebelum saya peternak ayam kerja di perusahaan manufaktur dan otomotif. Jadi tidak ada saya di peternak atau kawasan itu tidak ada. Jadi awam lah sebenarnya kalau dibilang saya langsung pindah ke ayam itu basic dari awal itu saya tidak ada. Di saat saya padat ya, tempat saya padat karena jenuh dan rutinitas itu terlalu padat dari pagi pulang malam setiap hari seperti itu, maka saya melihat itu saya itu ayam terus, ayam broiler, ayam chopper, ayam lainnya dan semua seperti itu. Nah kemudian saya melihat website itu ada template tentang si ayam KUB ini, dia ada yang bikin saya itu menarik, ayam kampung kok bertelurnya banyak dan pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian barulah saya coba di rumah, itu pun saya belum tahu melihara ayam kecil itu seperti apa, hanya sekilas cepat melihat saja. Kemudian saya hanya kita mati semua. Ya, saya boleh kita 6 laki-laki satu kemudian itu bertahan hingga agak lama lagi bulan ngurangin pakai ayam kampung, itu tambah banyak saya fokus di ayam gede karena ayam itu yang perlu diperhatikan pertama adalah ketika umur usia itu karena dia lengkap punya makan dan itu perlu sangat itu sudah tercapai, dia akan lakukan ketika dia kurang hangat, dia pasti kedinginan, kemudian sakit, nggak mau makan sakit. Jadi paling utama adalah panas selanjutnya air dari baru yang selanjutnya adalah pakan. Jadi tidak melulu kita hanya bicara pakan, tapi faktor yang tadi saya bilang itu adalah faktor yang lain. Saya menggunakan total intensif dan semi intensif. Total itu ya kandang seperti ini, lebar sekat atau sekat kecil itu kita biasanya yang panjang seperti ini dan nyebutnya postat. Kalau untuk manajemen kandang saya kira ya sebelum dikasih ayam kan kita dulu, kita kapur, kemudian sekam, kemudian baru disemprot desinfektan, teri ataupun sirup selalu menilai, selalu ada di alam ini yang kita tidak bisa lihat mata, maka kita harus desinfektan paling tidak itu bakteri dan virus itu mengurangi dan ya sini makanan alami darah makan terlalu saya makan pabrikan itu tidak semuanya saya alami jagung saja atau macam tetap saya makan pabrikan dengan umpama susah makan jagung atau sukadus. Cara paling umum yang saya alami itu adalah biasanya itu hanya penyakit. Saat ini penyakit yang saya alami itu biasanya itu yang sering terjadi itu adalah semakin banyak saya itu lembab, karena lembab yang mengakibatkan akhirnya itu naik kotoran ayam naik oleh ayam, maka saluran pernapasan dia terganggu. Nah dia mulai tidak nyaman dan akhirnya makanya gemuk-gemuk itulah. Nah, namun dari situ kita juga belajar ya ketika ada masalah seperti ini harus kita tanggulangi paling tidak ya kita pengopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih
atas kehadiran sebagai studi meluangkan waktu di acara kunjungan bukan pengembangan kewirausahaan alam. Jadi di sini kita akan memberi pemahaman kepada Bapak Ibu semua selaku peternak ayam yang sudah ada di Kabupaten Lingga. Jadi terkait dengan program pemerintah mengenai ketahanan pangan. Jadi saya melihat fokus ketahanan pangan itu lebih banyak pada tanaman, sementara untuk sumber-sumber protein masih kurang, sehingga kami mengambil inisiatif untuk mengembangkan, menstimulasi bagaimana peternak ayam ada di Kabupaten Lingga ini bisa lebih baik dari yang telah ada. Jadi saya sempat berbual dengan Pak D bahwa ada beberapa kendala-kendala, nanti coba kita diskusikan ya Pak D. Jadi kemudian sebagai narasumber nanti ada sedikit penambahan ya mengenai manajemen peternakan oleh Pak Haji Adong dari Dinas Pertanian Kabupaten Lingga. Untuk itu kami persilakan Pak Haji Adong untuk untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pak. Ini Pak. Iya, Pak sini. Pak sini. Sini dulu. Pandai Pak. Di, ini Pak. Secara biasa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah dapat mengumpulkan beliau di tempat yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan kenyataan kita selalu mensyukuri apa yang kita Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering berselawat kita dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu pada kesempatan di pagi hari ini, di pagi cerah ini, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai narasumber tentang masalah ayam. Jadi sesuai dengan judul tentang pengembangan ekonomi ayam. Dan barang tentu belum dijelaskan masalah ayam ini, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini ada beberapa bidang. Pertama bidang peternakan, yang kedua bidang perkebunan, yang ketiga bidang pertanian, yang keempat bidang ketahanan pangan. 4 bidang. Jadi kebetulan masalah ayam ini duduknya di bidang peternakan. Jadi bidang peternakan ini bukan masalah ayam saja, lembu masuk, kucing masuk, anjing masuk, semua hewan ternak masuk semua. Jadi kebetulan di sebelah kanan saya ini penyuluh, masih muda, masih bujang lagi, masih bujang dari Jambi. Dia sering ngobat kucing, anjing dia belum pernah saya tengok masuk di tempat itu. Belum pernah saya tengok. Kalau kucing sering, anjing. Jadi masalah ternak dia yang mengobatinya, penyakit dia tahu semua. Jadi kalau apalagi masalah ayam, karena penyuluh ini turun ke lapangan. Yang siang malam dia turun, tugas penyuluh. Bela bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercakap masalah ayam, sudah belum tentu ayam ini kan banyak jenisnya. Ya. Kalau yang diternak oleh bapak ibu itu kebanyakan ayam ras. Ayam ras. Ini nanti ayam ras itu diterangkan sebagainya dengan ayam ras. Ayam ras. Ayam broiler, kalau ini kan ayam broiler. Tidak boleh lembu makan.
Tanya dengan adik sama sebelahnya, kenapa nunggu makan ini? Sedap kan dia? Tak boleh nunggu makan ini, ini. Kecuali ayam. Jadi itu. Jadi kalau masalah ayam, saya katakan ayam kurang, ayam bukan ras. Ya, saya katakan ayam bukan ras, nanti ayam ras sebelah saya ini. Ya. Jadi waktu kita nanti banyak diskusi dia tak banyak ini. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, kalau ayam bukan ras itu berarti ayam kampung. Kalau itu ayam kampung lah jadi itu. Jadi ayam kampung itu kecampak aja di hutan hidup sendiri dia. Itu ayam bukan ras. Jadi dia tahan banting ayam ini. Tahan banting. Itu ayam buras namanya. Dia bisa hidup di kondisi alam bagaimana pun bisa hidup ayam buras. Dia bisa cari makan sendiri. Itulah apa itu ayam buras. Kemudian ada jenis ayam buras ini. Ada jenisnya. Ayam kampung itu termasuk ayam buras. Kalau kita punya ayam kampung itu ayam buras, bukan ras. Berarti dia hidup di depan rumah kita boleh. Itu ayam buras. Kemudian ayam Arab. Ayam Arab ini kalau kita tengok jenisnya, kalau itu ayam ada macam Pak Haji pakai serban. Putih-putih di leher itu ayam Arab ini ya. Itu ayam Arab. Kemudian ayam kedung. Ayam kedung ini banyak terdapat di Jawa Tengah. Dia ada yang hitam, itu ada yang berjenis warnanya itu. Kalau hitam betul, kalau putih itu terdapat di Jawa Tengah. Di tempat kita tak ada itu ayam. Kemudian ayam pelung. Ayam pelung ini terdapat di Jawa Barat. Beratnya sekitar 5-6 kilo, luar biasa. Termasuk ayam kampung kita ini. Ayam pelung. Kemudian ayam bangkok. Kalau ayam bangkok mungkin sering dengar dua ayam. Itu tinggi dia. Ayam bangkok. Itu. Ayam bangkok ada yang mengatakan dari Cina. Itu. Kemudian ayam kate. Ayam kate ini sudah barang tentu untuk hiasannya saja. Oh yang ini. Si ayamnya. Itu jenis ayam buras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian untuk sistem pemeliharaan ayam kampung ini kan banyak macamnya. Ada yang terlepas dia hidup di kampung. Kalau dari segi Islam, ayam kampung itu kalau terlepas dia kadang-kadang masuk rumah orang. Itu perlu dipertanyakan hukum itu. Itu ayam kampung cek makan sendiri. Kemudian pakai kandang semi permanen. Kalau petang baru masuk kandang. Panggil masuk. Itu semi. Atau yang ketiga itu permanen. Di kandang terus, diberi makan terus. Itu pelihara betul. Itu intensif permanennya. Ada 3 jenis, berarti lepas, kemudian semi permanen, itu ataupun permanen. Itu sistem pemeliharaannya. Kalau makanan ayam kampung itu banyak jenisnya. Kalau di kita ini, kalau di kampung itu bukan makan kita, bisa makan. Ada yang ngasih jagung, ada yang ngasih bedak. Makanya ayam kampung ini semua dimakannya, sehat. Beda dengan ayam kota. Coba kalau ayam kota, ayam ras dikasih makan nasi mungkin besok mati mungkin. Beda ya? Coba Pak Ade besok Pak Ade sekali coba kasih beras ayam tuh. Dia pening untuk awalnya juga. Kasih beras. Itu bedanya. Jadi kalau ayam ras itu makannya tertentu. Jadi kalau ayam buras makannya jagung, dedak, sisa makanan, sagu atau makan air. Semuanya makannya ayam kampung ini. Hebat, itulah ayam kampung. Ayam kampung ini bisa juga ayam petelur bisa. Makanya kalau dibuat telur bisa. Itu ayam kampung. Kemudian jenis penyakitnya. Kalau jenis penyakit ayam ini ada penyakit tetelo. Kemudian penyakit kapur. Kalau tetelo itu penyakitnya macam menung sendiri, kepoyongan, macam mabuk. Itu contohnya. Kemudian kalau berak kapur itu beraknya macam putih. Kemudian untuk obatnya dikasih vaksin, kemudian dikasih daun supaya itu diobatnya. Itu jenis penyakit ayam. Jadi kalau masalah ayam kampung ini, saya kira diternak sendiri bisa, dibuat lepas bisa itu masalah ayam kampung.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihara kampung mudah, ya Pak De. Biar aja di luar sendiri, lepas sendiri. Nah itu. Jadi kalau mahal memang mahal di kampung daripada yang beras. Kenapa? Karena kualitasnya beda, tahan banting. Kalau yang beras beda. Sekali pegang langsung mati, dicekik langsung. Nah itu beda-bedanya. Baiklah, kemudian kita beralih ke masalah ayam beras. Kalau ayam beras ini yang diternak Bapak Ibu, mungkin umur 40 hari langsung bisa dijual belikan. Nah, macam mana sistemnya? Silakan Bapak. Coba. Nah, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Dinas Pertanian dan Pertambangan, tepatnya di bidang peternakan. Saya melanjutkan pembahasan dari Pak Adiano tentang pembahasan ayam broiler. Kita dapat di sini kita kebanyakan sharing aja nanti sama belajar sama pikiran. Sebelumnya kami mohon maaf karena untuk materi ayam broiler tidak ada dipaparkan di PowerPoint. Oke, kita langsung ya Pak. Sebelumnya kan Bapak kan mengenal semua nih ayam beras yang ada kedai. Nah, itulah ayam broiler yang ada untuk kita konsumsi berhari-hari Pak. Ayam yang mudah direkayasa genetiknya untuk panen mulai dari DOC sampai hari panen 35 atau 40 hari. Gimana caranya dia udah panen? Mau gimana pun kita akal-akalin tetap tidak bisa. Mau kita panen di umur 2 minggu nggak bakal bisa Pak. Karena itu hasil rekayasa genetik dari pemimpin perusahaan. Ayam buatan gitu Pak. Beda dengan ayam murah yang disampaikan oleh Pak Jadong tadi. Kita pakannya kita atur nutrisinya sekian, protein sekian, kadar abu sekian. Kemudian sistem pemeliharaan ayam beras kebanyakan di Kabupaten Lingga ini memiliki sistem kandang panggung yang masih manual dan itu pun hasilnya alhamdulillah maksimal kajian. Untuk persiapan kandang atau perlengkapan dilakukan 1-2 minggu sebelum DOC masuk. DOC kan diocik hari pertama kelahiran atau hari pertama penelusuran pada ayam, yang meliputi pertama pembersihan lantai, kemudian pengapuran untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di kandang, kemudian penyemprotan fungisida atau antiseptik, bisa kita pakai formalin, bisa kita pakai Backlin, bisa kita pakai Rinso, alternatif yang ada di masyarakatnya. Kemudian lanjut lagi untuk poin berikutnya, ransum starter umur 0-3 minggu. Di sini dijelasin ransum campuran dari berbagai bahan pakan yang diberikan untuk selama 24 jam. Ini tadi yang saya bicarakan Pak. Kalau untuk ayam broiler, penggunaan ransum tidak begitu efektif. Karena rekayasanya, karena gennya untuk direkayasa harus memakai pakan BR1, BR2 yang dimiliki oleh Java, Komplit ataupun jenis lainnya. Tapi kalau kita kasih pakan campuran, bukan nggak mau makan, dia makan, pertumbuhannya akan terhenti, terhambat dan tidak bakal dapat dengan misalnya kita ngambil di umur 35 hari sekian kilo atau sekian gram, nggak bakal ketemu. Ini bahan pakan yang digunakan untuk ayam broiler, alternatif tambahan Pak ya. Jagung kuning, detak halus, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, minyak kelapa, kulit kerang dan tepung tulang. Ini alternatif tambahan, tapi tidak dianjurkan untuk peternak skala besar ataupun UMKM yang memiliki jumlah ternak di bawah 500-an, tidak dianjurkan Pak. Kemudian yang berikutnya kita lanjut saja. Poin ketiga, manajemen tirai di kandang Pak. Manajemen tirai di kandang bertujuan untuk pembatas. Jikalau ada satu kandang yang memiliki ayamnya yang telah berumur 2 minggu atau berumur 20 hari, kita campurkan dengan
DOC yang baru masuk itu harus kita pisahkan, harus kita kasih tirai. Kemudian tujuan kita mengasih tirai ketika ayam yang baru masuk dengan seumuran yang 1 kotak atau 2 kotak untuk mengendapkan suhu panasnya, Pak. Kemudian untuk di daerah dingin tirai dalam ditambahkan di atapnya. Kemudian membuka tirai dimulai dari atas ke bawah. Tirai dipakai hingga umur 18 sampai 21 hari 3 minggu. Kemudian poin keempatnya manajemen pakan. Kita menggunakan pemakaian satu feeder tray. Feeder tray itu kan tempat makan untuk anak-anak biasanya, Pak. Kalau feeder tray bisa juga digunakan untuk ayam yang dewasa dengan ukuran. Kemudian di bawah pemanas sebaiknya tidak diberikan tempat makan. Kemudian pemakaian alas hanging feeder sebaiknya setelah 5 sampai 6 hari. Kemudian tinggi tempat makan, tinggi tembolok atau krop ayam untuk memudahkan ayam mengambil rantung ataupun pelet yang akan dimakan. Kemudian poin kelima, manajemen air minum. Kapasitas tempat minum 1:80 sampai 90 ekor tergantung kapasitas ataupun berapa volume air yang akan kita isi. Kemudian pemberian laktase susu skim selama 4 sampai 6 jam pada umur awal akan membantu proses pertumbuhan pili-pili usus. Ini ketika ayam baru datang, biasanya kalau saya menyarankan kepada peternak ketika DOC datang, DOD maupun ayam ras, ayam kampung atau bebek, saya sarankan tidak menggunakan susu skim atau laktase. Saya sarankan menggunakan air gula merah, Pak. 100 ekor banding 2 kilo. Itu penanganan pertama, gula merah ataupun gula pasir boleh, Pak. Kemudian terakhir, manajemen penerimaan DOC. Peralatan browsing disiapkan, pemanas, feeder tray, galon kecil, liter tray dan drop. Kemudian nyalakan pemanas kalau di kandang udah ada pemanas, ataupun menggunakan pemanasan manual, baik menggunakan lampu, bola jantung, atau pemanasan yang akan menggunakan kayu bakar boleh. Kemudian catat jumlah ayam yang akan masuk, jam kedatangan dan kondisinya. Yang paling penting sekali, Pak, kode POK untuk memastikan ayam itu original dari perusahaan yang mengeluarkannya. Karena terkadang banyak juga, Pak, yang kita dari misalnya dari Java atau dari Pokpan, ada juga yang dipalsukan. Kebanyakan juga ada seperti itu, tapi semoga di Lingga ataupun di Kepri nggak ada. Timbang berapa bobot ayam target setiap minggu untuk mengetahui pertumbuhannya maksimalkah atau lancarkah pertumbuhannya. Kemudian untuk suhu bisa kita lihat bersama-sama di paling bawah, Pak. Umur 1 sampai 3 hari 33 sampai 35 derajat Celcius. 4 sampai 6 hari 32 sampai 33 derajat Celcius boleh. 7 sampai 10 hari 31 sampai 32 derajat Celcius. Kalau untuk kita di Lingga tidak menggunakan suhu yang otomatis pun nggak masalah, Pak. Karena suhu kita di Lingga normal, 2 hari panas, 1 hari hujan. Kemudian selanjutnya definisi ayam broiler adalah ayam-ayam muda, ayam jantan ataupun betina yang umurnya 4 sampai 6 minggu dengan tujuan sebagai penghasilan daging. Mungkin ini, Pak, yang dapat saya sampaikan, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bapak ibu ingin bertanya, yang dapat saya jawab, kalau saya jawab, kalau dapat saya jawab, saya PR-kan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari narasumber kita, Pak Irfan Murtado dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga. Tadi disampaikan ada manajemen peternakan ayam. Mudah-mudahan dari situ dapat menambah pengetahuan wawasan kita dalam mengembangkan kewirausahaan kita sebagai peternak ayam. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi lah, tanya jawab. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik itu dari
sistem kandangnya, sistem minumnya, pakannya, maupun nanti yang paling sering kita jumpai ini permasalahan di distribusi ya, Pak Haji. Nah, jadi beberapa peternak tempat saya survei, permasalahan yang paling sering itu adalah pendistribusian. Nah, ayamnya udah banyak nih. Namun begitu dia melempar ke pasar, kita cuma ada pasar lokal. Pasar lokal kita berapa sih jumlah penduduk Kecamatan Lingga ini? Nah, itu yang jadi satu kendala, mungkin nanti dapat kita diskusikan di sini, dapat kita cari solusinya, kemudian dapat memotivasi peternak-peternak ini untuk mengembangkan lebih banyak lagi ayamnya. Baiklah, kita buka sesi diskusi. Barangkali dari apa, mau silakan bertanya, silakan. Silakan aja ya, sambil diskusi ya. Pak Dani. Oke, berdiri depan ini. Enggak. Perkenalkan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dani. Kebetulan saya juga baru menekuni usaha ternak ayam. Ayam mana? Ayam beloran. Ayam broiler. Mungkin di sini bapak-bapak yang hadir mungkin lebih dulu melakukan atau melakukan usaha seperti Pak Wali, yang bapak-bapak yang lain. Mungkin saya langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Saya selaku pelaku usaha ternak ayam yang baru pemula ini, yang pertama itu ingin bertanya terkait kandangnya dulu lah. Terkait kandang itu bagaimana baiknya desain kandang kita itu supaya kandang itu terjaga kebersihannya dan mengurangi angka kematian ayam. Karena walaupun panggung biasanya kan lantai ayam itu biasanya kita kasih, kalau saya kasih poleng, Pak. Nah, karena kalau dia setelah saya kasih ring, kasih poleng supaya DOC itu tidak sampai jatuh ke bawah gitu kan. Tapi penggunaan poleng itu juga membuat kandang itu, kotoran itu nyangkut di poleng. Nah, sehingga dampaknya tuh sekarang di umur 8 hari ini ayam tuh sudah mulai ngorok gitu. Udah ada beberapa ekor ayam tuh yang saya perhatikan mulai mengeluarkan suara ngorok, tapi belum berlendir. Nah, itu bagaimana kita menangani kondisi ayam yang seperti itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait penyakit ayam inilah, ayam yang rentannya itu di umur berapa ayam itu dengan kondisi alam kita yang tiga ini, cuaca dan udara ini, baik rentannya ayam itu di umur berapa tuh dapat terserang penyakit yang mungkin nanti misalnya mati seekor bisa berdampak ke ayam yang lain. Mungkin lebih kepada itu dulu lah untuk yang pertanyaan saya. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terus lagi. 3 orang, jawab aja dulu. Ada. Ada lagi. Terima kasih Pak Dani atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk itu kita skip dulu, kita Jawab aja. mau langsung dijawab ya. Jawab aja. Oke, langsung. Jaringan lagi. Gula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, itu yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penyakit ayam ini kan tergantung dengan kebersihan kandangnya. Ya Pak ya. Kalau kandangnya tak pernah disiram, itu banyak penyakit, pasti banyak. Salah satunya penyakit ngorok. Nah, itu penyakit ngorok yang kata Bapak tadi itu. Jadi
Kalau penyakit ngorok ini kan banyak penyebabnya. Kemudian bakteri, yang kedua itu cuaca. Kalau cuaca sejuk terus kita harus siap-siap tuh ngasih pemanasnya di bawah Pak Deh. Kalau manual itu berarti ya harus dibakar di bawah-bawah itu. Apa dibakar sabun ke. Jadi kemudian kondisi kandang. Kondisi kandang ini, kalaulah kandang ayam ini misalkan 100 ekor, kita buat ukurannya 50 ya, 50 cm kan sempit Nah itu, jadi itu mungkin nanti ditambah langsung oleh Bapak di sebelah teh. Silakan Pak. Mau cepat nah lempar. Jika ada orang nggak tahu kan? Oke, saya lanjutin pertanyaan dari Bang Dani tadi. Sebelumnya saya tanya dulu Bang, berapa ekor Bang kapasitas di rumah Bang? Yang sekarang ini 200 ekor. Ukuran kandang? Ukuran kandang sekitaran 7 kali 9. 7 kali 9, 100 ekor. 200 ekor. 200 ekor. Udah umur berapa hari Bang? Hari ini 8 hari. Oh baru seminggu. Pertamanya kemarin bibit jenis apa? Java. Java, bibit jenis Java. Kemudian Bang, sebelum pemasukan DOC tadi, kandang udah bersih? Udah sterilkan pakai antiseptik apa segala macam. Sekarang yang ngorok anggaran berapa ekor? Mungkin harus di bawah 10. Di bawah 10 ekor. Sekarang gini Bang, saya kasih solusi ya, boleh Abang ikutin, boleh tidak. Kan ngorok tadi kan sudah jelasin oleh Pak Jiadong disebabkan oleh bakteri, suhu tubuh yang dingin, kepadatan DOC. Itu bisa salah satu penyebab dia tidak tiba-tiba langsung ngorok, tidak seperti itu. Pertama ada stres kandang. Yang kedua, disebabkan oleh kebersihan kandang. Kemudian yang ketiga, lantai kandang Bang. Lantai kandang itu kotorannya atau fesesnya turun apa enggak Bang? Turun tapi ada yang nyangkut. Karena mungkin pengaruh polek yang kurang mata polek. Betul. Jadi memang baiknya itu Bang, kotoran ayam itu kandang itu kalau bisa dari bambu untuk mempermudah pembersihannya Bang. Kalau polek kan jaring yang hijau-hijau itu kan, Iya. jaring hijau atau jaring yang hitam itu kan bisa lengket di sana Bang. Iya. Kemudian untuk tahap selanjutnya ketika ayam yang telah ngorok kita pisahin Bang. Itu proses penularannya itu dengan bersentuhan langsung ataupun dengan bekas makan, bekas minum. Ayam yang terkena ngorok dan yang terinfeksi oleh bakteri, yang positif ngorok nih, walaupun belum belum mengeluarkan lendir dari leleran hidung, itu kita pisahin, kita karantina, kita bikin kandang sendiri untuk meminimalisir yang lain supaya tidak terkena Bang, tidak terinfeksi. Seperti itu. Kalau untuk obat yang diobatinya sakit Bang, karena dia udah ngorok, kecuali ayam itu baru datang, ya kan, baru datang kita kasih treatment. Misalnya contoh, kita kasih anti stres atau hita stres untuk kapasitas 200 ekor itu nggak masalah. Tapi ketika dia sudah terinfeksi, yang terinfeksi aja yang kita obatin. Banyak di pet shop, mungkin di Dai ada. Kita coba kasih tetraklor. Dia sejenis pil, kapsul. Nanti kita kasih ke air minum Bang. Biasa dalam rentang waktu 3-4 hari udah hilang ngorok. Kalau untuk penyakit ngorok, penyakit ngorok tidak penyakit mematikan pada ayam Bang. Jarang sekali, tingkat kematiannya sedikit, tipis. Seperti itu. Kemudian pertanyaan mengenai tadi yang selanjutnya itu terkait dengan di umur berapa ayam sering mengalami kematian yang bisa menyebabkan kerugian, gitu. Yang bisa menyebabkan kematian itu Bang tergantung kita pemeliharaannya Bang. Lokasi kandang tadi, ayam broiler tidak bisa stres Bang. Sama halnya dengan ayam ayam betelur ataupun ayam buras. Tingkat stresnya tinggi. Apalagi di musim hujan yang kata orang ketika petir kencang ayamnya bakal mati. Betul. Dia bakalan mengalami jantungan.
pecahnya pembuluh darah dengan berhenti kerja otak ya, ketika dia kaget. Kalau untuk ayam petelur ataupun ayam broiler, mungkin kita udah lakukan treatmentnya, oh bagus nih, kita lihat dari YouTube, dari Google kan. Tapi kenapa nih di kandang saya masih terjadi ada ayam yang ngorok, atau ayam yang snok, ataupun berak kapur. Itu penyakit yang sering terjadi pada ayam. Beraknya putih, kapur, ataupun berak hijau, histotisis yang bilang Pak Haji Adong ini kan, itu salah satu penyakit yang cepat menular, Bang. Apalagi sistem ayam ketika ada berak yang lain injak. Nah itu, kebersihan kandang harus kita jaga, Bang. Jadi Bang Dani, untuk di rumah sekitar 10 atau 15 ekor yang kena tadi di karantina, kasih treatment tetraklor, Bang. Tetraklor. Nanti ketika umur udah sekitar umur mendekati 3 minggu, kalau bisa kandangnya lantainya diganti, Bang. Ataupun untuk tahap berikutnya, gelombang keduanya, kalau bisa pakai bambu lah. Pakai bambu itu lebih ini, Bang. Lebih efektif sih kalau menurut saya, mungkin daripada ataupun teman-teman yang lain ada yang pakai lantai lain, mungkin dia perlakuannya beda kan, seperti itu. Penanganan pertamanya. Kalau untuk vaksin penyakit ayam yang kita keluarkan, apalagi dari Java tadi Kak ya. Dari Java itu dia perusahaan besar itu. Ketika syaratnya mau keluar untuk dipasarkan, ayam itu harus divaksin. Bebas penyakit seperti itu, Kak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, Bang, saya mohon maaf, Bang. Kapan-kapan kita main lah kandang Abang nanti kan, kalau ada waktu. Atau panen atau apa kan? Panen Kalian kita ini kan, oh Pak, kandangnya harus gini. yang hidup saput ke nampak Oke, selanjutnya Pak. Dari Oke, terima Pak Olin, boleh. Terima kasih atas jawabannya. Cukup Bang tadi? Cukup, oke. Pak Ade kan sering anu tuh. Oke, barangkali Pak Ade atau salah lagi? Bisa sharing, semoga dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami cuma menanyakan kepada pemateri, kebetulan pemateri itu dari Dinas Peternakan dan Pertanian gitu ya. Mengenai hal ini, apakah ada program dari dinas untuk peternak ayam yang ada di sini agar ayamnya maksimal, seperti penyuluh langsung ke lapangan seperti itu. Kemudian hal-hal apa aja yang dibuat sehingga peternak bisa berdampak tidak ada angka kematian seperti itu. Kemudian kami juga menambahkan bahwa seperti dijelaskan tadi, ini aja sharing aja sama Bang dan Ibu. Kandang itu yang pertama, begitu ayam datang dikasih minum air gula, itu yang paling penting, gula merah. Kami sudah buktikan, karena pernah tidak diberikan air gula banyak yang mati. Kira-kira ada 1 kotak mati 100 lebih. Ya. Ternyata lupa apa dia? Lupa. Kemudian yang pertama kali itu yang paling penting diberikan terpal dulu. Nah, terpal dan sabut kayu-kayu. Sekam ya? Sekam boleh. Itu juga untuk membantu anak ayam itu hidup, karena dia tidak terlalu sejuk dan hangat gitu. Sampai umur 10 hari. Jadi udah 10 hari baru dia dilepas itunya terpalnya. Dia hidup seperti biasa. Lebih bagus kandang memang panggung ketimbang yang lantai. Itu karena kalau yang lantai kotorannya di situ susah bersihkan. Kalau dia panggung dan lebih bagus tinggi gitu. Karena kalau dia tinggi, penyakit itu susah berkembang. Kotorannya itu sangat rentan untuk ayam itu jadi sakit. Jadi,
Itu saja Pak Haji. Kami ini tanya nih dari Dinas tuh, apa program untuk mensukseskan dan mensejahterakan petani-petani ini, peternak-peternak ayam nih, di samping menyudup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Walid. Oke, boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk tahun 2024 tahun dulu itu ada bantuan ayam di Tingkat Barat, tapi karena ada ke EPC Tenggaran hapus habis. Jadi kalau mungkin awal yang lainnya ada kenal dengan Dewan, itu mampak menanam ukirnya itu. Tolonglah bantu bibit kami sebekor berapa sebenarnya. Jadi dititipkan di Dinas Pertanian. Nah, itu. Kemudian untuk program-program yang lainnya seperti penyuluh kami ini berkeliling tiap hari. Hari kan? Berkeliling tiap hari. Itu tergantung panggilan. Ada dokter kan? Tolong Pak Haji dong penyuluh tengok kandang kami, pergi deh itu. Tanpa dipungut biaya seperti pun. Ada mana? Ada, kecuali dikasih. Kopi apa namanya? Tak dipungut biaya, tak ada. Tak dipungut biaya. Kalau vaksin tak dipungut. Silakan lah. Minta kontak dia nih. Dia sering nyuntik lembu, nyuntik kucing, bedah kucing pun sering diaris dia. Kucing di bedahnya. Tak biasa nengok ulat tu dia. Jadi saya kalau dia ini memang orang lapangan tahu. Jadi itu program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi tolong tambahkan. Oke, saya akan lanjutin tambahan dari Pak Jendong. Kalau untuk saya kunjungan ke lapangan Pak, tentukan harinya, tanggalnya. Pak ada waktu, saya ada waktu, nah seperti itu Pak. Jadi kita sama-sama enak di kandang. Atau misalnya Pan ada waktu nggak? Atau Pan saya lagi di kandang nih. Gimana nih seperti ini sebenarnya nih? Insya Allah saya datang Pak. Kalau nggak ke tempat lain. Setiap hari saya keliling Pak. Sabtu Minggu pun saya keliling. Asal jangan demam. Kalau demam baru Pak. Kalau masih luka dikit-dikit saya kan. Kalau demam nggak bisa apa-apa ya Pak. Pak Jadon pernah ngajar Pak Ustad. Tapi ketika panen belilah ayam. Ini kandangnya di mana nih atau gimana ya kan? Itu kan seperti itu Pak. Cuma bagian penjualan. Pemasaran ya kan? Tapi insya Allah Pak, insya Allah saya akan turun. Kalau ada kendala di peternakannya, insya Allah saya akan turun. Saya akan bantu masyarakat kita Kabupaten Lingga ini untuk di dunia saya lah Pak ya, dunia peternakan. Gimana baiknya, gimana majunya untuk peternakan Kabupaten Lingga, baik sapi, ayam, seperti itu. Kalau untuk kandang broiler Pak, di mana-mana memang harus kebanyakan memang kandang panggung Pak Ustadz. Ya, betul kata Pak Ustadz tadi, kalau kita pakai kandang sistem di lantai atau sistem pengembalaan banyak di lantai itu cepat menimbulkan penyakit Pak. Terutama berak kapur. Berak kapur nanti ketika dia mengeluarkan kotoran di pantatnya lengket, warna putih-putih kan, ataupun ada yang hijau. Itu bakalan terhambat pertumbuhannya Pak. Mungkin ada lagi Pak, yang lain Pak, satu lagi. Boleh Kak, silakan. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya barangkali? Dari Yang saya lihat dan sebetulnya sebelum ini pun saya pernah 4 tahun lamanya memelihara ayam. Jadi sedikit saya nak bercerita dulu lah. Kadang-kadang susah ya peternak kecil yang ada di daerah ini Pak, terkait dengan pendistribusian. Nah, kadang bukan hanya kayak rumah makan ataupun kedai-kedai yang menjual ayam penyet itu yang memang sudah punya
langganan ayamnya yang memang dari peternak besar, Pak. Kita di peternak kecil ini, Pak, ditimpa lagi dengan ayam beku yang datang dari luar. Satu, dia menurunkan harga ayam jauh, Pak, dengan peternak ayam yang ada di sini. Misalkan harga ayamnya di sini waktu itu sekitar 38.000 di kandang, dia bisa cuma 30.000, 28.000 gitu, Pak. Nah, itu bagaimana? Dan itu masih ada sampai sekarang gitu. Itu bagaimana, Pak? Maksudnya Solusi ya? Dinas terkait lah dapat membantu untuk sehingga kita yang ada di sini tuh bisa, maksudnya ya kita beternak, kita dapat melepas gitu untuk kebutuhan masyarakat kita gitu, Pak. Itu aja sih, Pak, sebetulnya yang nak saya bantukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Haji boleh? Nah, terakhir boleh. Terakhir ya. Langsung lah terakhir. Mungkin saya nanya singkat aja Pak Haji. Terkait regulasi Pak Haji. Kalau misalnya kita ini mau bangun punya kandang ayam lah sendiri kan, mungkin regulasinya seperti apa? Apakah boleh di tengah-tengah masyarakat atau harus jauh atau seperti apa regulasinya itu? Itu yang ingin ditahu itu. Dah, boleh? Tuh, dah. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan Pak Haji. Terima kasih. Saya jawab yang Bapak ini tuh dari Pak Ampan tentang regulasi. Untuk izin ayam nih banyak di perizinan. Kemudian untuk lokasi perizinannya nengok dulu. Izinkan tidak? Kalau di tengah-tengah kota tak diizinkan itu, baunya itu. Makanya peternak ayam ini banyak kadang di dalam hutan, jauh dari masyarakat. Kalaulah di dalam tengah kota mungkin nanti di komplain masyarakat. Contoh kemarin ternak apa itu? Burung walet, ada sibuk kan bau burung walet itu kuat. Jadi regulasi itu, jadi perizinan. Izin dulu ke perizinan. Jadi kalau nanti layak tak layaknya nanti dipeternakan anunya. Layak tak kandangnya ini segini gitu kan. Itu regulasinya di perizinan. Sekarang tidak di kantor camat lagi. Di perizinan langsung izinnya itu. Kemudian masalah pemasaran. Jadi kalau ayam-ayam yang masuk dari Pinang itu kadang-kadang kita tak jelas juga, Bu. Siapa yang motongnya? Nah, apakah pakai potong pakai patah aja lehernya, kita tak tahu itu. Jadi dikeluarkannya ayam dari Pinang itu kan ada karantina kan itu. Bukan sembarang itu. Kadang-kadang orang pakai nyelundup ya kan. Jadi kalau dari pertanian dan ketahanan pangan itu paling sosialisasi ya macam mana ayam yang bagus itu tengok yang boleh dimakan itu. Kalau ayam udah beku itu kadang-kadang tak layak lagi dimakan itu. Kadang-kadang masyarakat kita ini memilih ayam yang murah. Udah tahu banyak penyakit di dalamnya itu. Itu. Jadi dari dinas pertanian dan ketahanan pangan kalau ayam yang ilegal maksudnya itu kan yang tak tahu jenisnya itu boleh penyuluh ke masyarakat bahwasanya ayam yang sehat itu bagaimana bentuknya. Jadi kadang-kadang kita masyarakat itu tak tahu itu pakai beli-beli ya murahnya ayam kita tahu ayam sudah banyak penyakitnya itu. Jadi itu tentang masalah pemasaran ini kadang-kadang kemudian juga sama kita bersaing. Di Dai ini paling ayam paling 40.000 lah paling murah itu. Kalau yang berani 39 38 tuh hebat tuh. 40.000 lah sekilo paling tinggi lah ya. Paling tinggi itu. Kalau paling murah itu kalau 39 38 itu paling itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kami persilakan Bang Irfan kita menjawab dengan harganya itu harga pakannya. Oh, Pak mana paling tinggi. Oke, kita lanjut pertanyaan dari kakak tadi Kak, masalah daging kuku itu Kak. Kalau pemasukan daging dari luar ke dalam, ya kan, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dinas pertanian Kak. Itu bidang karantina. Dia harus melepas pelepasan, misalnya dari pelabuhan apa namanya lagi? Batam, Punggur sini, ya kan, dia bawa truk kontainer. Itu pastinya ada surat karantina atau surat pelepasan ya Kak. Kemudian disambut oleh karantina jago.
Kami dari pertanian pun nggak tahu. Itulah hebatnya karantina. Laut dan darat dikuasainya. Tapi kalau di dinas pertanian atau di bidang peternakan, ketika kita memiliki kasus, kita harus wajib lapor ke mereka. Seperti itu. Jadi gerak kita terhambat oleh pos karantina. Ada baiknya, kemudian ada kurangnya juga dari segi itu. Baiknya diperiksa oleh orang karantina langsung. Kurangnya tadi itu untuk pelaku pedagang usaha kecil. Itu tadi seperti kakak bilang tadi, mereka bisa tekan harga sampai ke 30.000 atau 35.000. Sedangkan kita di DAI 40, 42. Itu harga normal. Dan itu pun, mohon maaf Pak ya, untungnya pun gak seberapa. Karena harga pakan kita setiap bulan naik, kan seperti itu. Nah seperti itu tadi Kak. Ya otomatis pelaku usaha yang jual makanan ringan ataupun rumah-rumah makan misalnya seperti itu, mereka bakal ngambil daging yang ini, daging murah untuk stok yang lebih banyak. 30.000 dia belinya misalnya, ambil 40 atau 50 kilo dalam waktu 1 minggu misalnya, kan seperti itu. Sedangkan pedagang kecil kita di sini terinjak. Kalau nggak dipanen, pakan makin nambah terus nih setiap hari. Anggaplah 20 gram per ekor sehari. Kan seperti itu Kak. Nah itu hubungannya dengan karantina Kak. Masuk dan keluarnya barang dari luar itu karantina. Gitu. Kalau kita larang nggak bisa, mereka nggak punya surat menyurat. Surat izin inilah, izin ini, terakhirnya baru pelepasan dari Telaga Punggur ataupun Pelabuhan Tanjung Pinang ataupun Pelabuhan Jambi dia di sini. Seperti itu. Betul kata Pak Haji, tak tahu ayam ini ayam yang sehat kah, ayam yang sakit kah. Sebenarnya kan kalau untuk pemotongan kan ada aman, sehat, utuh dan halal kan seperti itu yang layak dijual ke masyarakat. Baik yang muslim maupun yang non muslim, semuanya tetap seperti itu sebelum pemotongannya. Sampai ini paham nggak? Itu jenis dari karantina Kak ya, pemasukannya. Sama halnya kalau kita beli ayam dari Pinang, untuk anak-anak per kota, ya kan? Orang itu udah ada kerjasamanya juga. Kalau nggak bakal bisa keluar dari pelabuhan. Dikarenakan ayam ini tidak terlalu membawa penyakit yang menular. Beda dengan sapi zaman sekarang, ngomong atau babi, ada namanya African Swine Fever, kolera, ataupun yang lagi keren nih penyakit mulut dan kuku, terus seperti itu. Ataupun salah satu penyakit yang dapat menular kepada manusia. Itulah fungsi karantina tadi. Oke Pak Haji, yuk. Baiklah, untuk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi setiap minggu itu Bapak Ibu yang di Macam Utara kami ngecek itu ayamnya ada formalin tidak di bidang ketahanan pangan, yang ngecek itu. Nah, jadi ada alatnya nanti itu. Sedangkan buah itu ada formalin tidak, ada alat ngeceknya. Ceknya itu di sebentar itu. Sampel, diminta sampel. Jadi setiap minggu turun itu. Ayam juga dicek. Ada formalin atau tidak. Kadang-kadang nanti kalau ada formalin kita pakai langsung. Tidak boleh. Di bidang ketahanan pangan ngecek itu ada formalin atau tidak. Jadi kalau ayam yang dari DAI ini aman lah semua, tak ada formalin. Yang ditakutkan itu ayam dari Pinang. Dari Pinang, dari Batam itu. Daging beku. Oke lah kalau dia pakai lewat izin karantina. Kalau lewatnya di bawah tangan, tolong abang 1.000. Bisa kan gitu kan? Masyarakat kita pakai karantina lagi. Satu kotak lewat 50.000 lewat bawah. Nah itu biasanya gitu. Tolonglah lepas. Padahal itu ayam berpenyakit, kita tak tahu itu kalau prosedur memang kata Bang Ipan tadi pakai karantina. Yang di luar prosedur nih, nah ini 2 kotak lewat 50.000 lihat bawah. Nah itu kejadian banyak di lapangan gitu. Mungkin tidak ada lagi Pak, masih cukup ya? Cukup ya? Nah, cukup kata Bang Luk. Di datang terakhir cukup ya. Mungkin dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini saja. Tolong nanti diminta nomor HP-nya. Abang kita ini masih muda, dari Jambi, belum punya istri lagi, masih semangat. Tinggalnya di mana Pak Haji?
tinggal di dekat lapangan bola TNI pindahan, kita doakan cepat dapat berjodoh baik. Amin. Dari kami ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas orangnya dari Dinas Pertanian dan Pertambangan Kabupaten Lingga. Barangkali kita sebelum ke sesi berikutnya, dimana barangkali ada yang mau sharing ya, bertukar pengalaman sesama peternak. Barangkali Pak ada saran masukan atau pengalaman yang mungkin diceritakan kepada kawan-kawan yang lain mungkin gitu. Jangan dibuat mas itu Jangan dibuat. Boleh Pak. Boleh. Nah, barangkali Pak ada apa mau disampaikan sedikit pengalamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma sharing aja dari pemeliharaan ayam boiler. Bahwasanya untuk mengembangkan ayam boiler ini bukan semudah yang mungkin kita sangka ya, agak sulit memang. Cuman ada persyaratan untuk persyaratan dari kandangnya juga. Satu yang paling utama itu adalah kebersihan dari kandang itu sendiri. Yang kedua adalah sirkulasi udaranya. Yang ketiga adalah konsumsi sinar matahari itu harus cukup. Itu suatu ayam mau masuk memang itu harus betul bersih betul itu. Kita tembak pakai yang namanya water jet supaya ada jangan ketinggalan namanya sisa-sisa dari kotoran dia. Yang kedua, setelah kita bersihkan kotoran ayam yang di bawah itu kalau bisa seminggu sekali itu kita bersihkan. Seminggu sekali harus kita keruk. Itu untuk jangan sampai yang namanya bakteri itu naik lagi ke atas. Itu yang sebenarnya kebersihan kandang itu yang paling diutamakan. Kalau menumpuk sampai di situ berair sampai berulat itu akan mengakibatkan penyakit. Untuk mengurangi pertumbuhan ayam juga, karena saya ada ikut komunitas ayam boiler juga, jadi kita harus ikut komunitas biarpun itu di WA, di Facebook, kita bisa bertanya biar menambah pengalaman kita di rumah kita, orang-orang yang lebih berhasil gitu kan. Kalau macam itu kita yang tahu macam mana perkembangan ayam. Yang kedua juga banyak ada yang sebagian buat kandang ayam itu di bawahnya itu pasang surut air juga. Karena kalau begitu air itu pasang, kelembapan dari air itu kan akan naik ke atas. Ayam itu lebih bagus di darat kita buat daripada di atas bawahnya ada air gitu. Walaupun itu pasang surut air kan. Itu kebanyakan ada orang yang model simpel saja lah. Begitu kotoran itu pasang air bersih, dia nggak paham juga bawahnya air laut itu pun kelembabannya tuh lebih tinggi sebenarnya. Cuman itu aja yang bisa saya sampaikan dari hasil kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing. Terima kasih Pak atas sharing pengalamannya. Barangkali itu juga masukan juga buat kami dan kawan-kawan peternak. Kemarin di mana anu kandang? Barangkali ya Ustaz Andi kok ada. Mungkin ini kalau Ustaz bagaimana saya pikir penyembelihan hewan yang sakti menurut Islam. Saya rasa itu boleh kasih penekanannya ya. Sudah dua kali mau Pak Awal. Karena semuanya Pak Awal itu sudah. Penyembelihan. Ampun. Di dalam yang halal yang pertama orang Islam ya, Muslim agama.
bagi orang muslim. Kedua, dia sudah mengetahui ilmunya tentang penyembelihan ayam. Kemudian menghadap ke kiblat. Ke kiblat ya, wajib ya. Wajib tuh ya. Halal. Kalau halal itu sudah tentu baik, tapi kalau baik belum tentu halal. Betul. Kalau halal baik dan sehat, tidak main patah-patah gitu kan. Jadi yang penting pertama pisaunya harus tajam. Di dalam penyembelihan pun dalam Islam itu harus kita tidak menyiksa binatang. Tajam sekali potong set sudah selesai. Ada fikihnya ya Pak Ustadz ya? Nah, ada itu. Dalam hadisnya juga menyuruh dalam Al-Qur'annya Pak ya. Kalau kita menyembelih harus tajam. Kemudian yang penting ketika nyembelih baca bismillah dan juga urat lehernya itu saluran pernapasan dan makannya itu putus. Harus putus ya? Putus. Jangan sampai putus kepalanya. Oh, oke. Itu aja udah cukup lah. Insyaallah itu sudah halal dan baik dagingnya. Karena pengaruhnya kalau sembelihnya tidak betul, dagingnya juga tak baik. Kenapa harus disembelih? Ternyata lebih sehat disembelih ketimbang pukul mati. Kan sekarang ini ada yang diketok mati gitu kan. Ada pernah untuk tidak menyiksa binatang. Padahal kualitas dagingnya tak bagus seperti itu. Nah, jadi sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus disembelih? Nah, yang pertama supaya sehat, kualitasnya pun baik. Darahnya ngalir keluar. Itu aja. Yang penting orang Islam. Dan kalau yang lebih ekstrim lagi, orangnya yang nyembelih itu sholat 5 waktunya lengkap. Nah, itu karena diutamakan ya? Berpengaruh dengan orang yang makan. Jadi kadang orang makan kok susah nih beribadah, susah baca Al-Quran karena dari faktor makanan tadi. Kadang penyembelihnya tak sholatnya Senin Kamis, Jumat sekali ya, atau Lebaran sekali ya. Dianjurkan bagi yang menyembelih, pertama selain dia orang muslim, kemudian dia sholatnya juga bagus. Kalau dulu orang tua kita seperti itu, ya. Mungkin itu saja untuk penyembelihan halal. Untuk prakteknya datanglah ke tempat kita. Untuk bacaannya Pak Ustadz? Bismillah aja cukup. Cukup bismillah. Jadi ada bacaan lain? Nyembelih kambing Pak Haji. Jadi boleh sesuatu yang boleh. Penyembelihan yang tidak dibacakan nama Allah di situ maka dia diharamkan. Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak payah pakai Allah Akbar pun tidak apa-apa. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah aja cukup. Bismillah yang kalau lupa karena dia umat Islam itu tidak masalah. Lupa. Nah, cukup sekali aja ketika nyembelih pertama. Ya, saya lainnya ikut aja tidak masalah. Pernah ikut abang ipar saya tuh penyembelihan lembu kan. Dia baca Bismillah sekali aja. Tapi tumbang 7 ekor. Tidak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Boleh. Karena dia syarat pertama dia orang muslim. Orang muslim. Sekali yang pertama boleh. Boleh. Bahkan kalau lupa tak baca bismillah karena dia orang muslim. Tapi jangan sengaja pula dia lupa. Dalam fikih Imam Syafi'i seperti itu. Oh ada aturannya seperti itu. Iya, ada di dalam. Pernah dibahas oleh ketua MUI kita kemarin seperti itu. Begitu saja. Oke, terima kasih Pak Ustadz tentang ini penambahan ilmu tentang penyembelihan yang halal ya. Kalau ayamnya kurang lemak berarti tak baca bismillah. Gitu. Belum ada penelitian itu. Nanti kami praktikkan kalau Ustadz Hamka naik gunung. Dia rajin bikin konten. Konten di gunung. Kuat masih juga. Memang masih jadi. Pak Ade barangkali ada itu yang mau disampaikan. Tiko. Pak Ade ini terlalu lama ayam hilang. Saya pernah nyebarkan Bukan tadi tanda-tanda nunggu. Pak aja dong tadi lah apa. Pak Ade lama sini dia nak pulang sana.
Oke, sambil dinikmati dulu kopi. Mau nambah tehnya? Mau nambah? Kopi ya biasa. Nambah dulu kopi. Kita nak foto. Sebentar lagi. Foto tak ada deh. Sebentar lagi kita penyerahan ini bantuan benih dengan pakan ya. Nanti kita akan serahkan secara simbolis ke bapak-bapak yang punya ini, mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat menstimulasi ya. Kita di sini sebagai saya sebagai elemen masyarakat tidak peduli dengan bagaimana peternak ini. Saya pernah juga kemarin itu dan rasa ini cukup sakit ya beli makan ayam tuh 540.000 satu kantong. Sekarang lebih. Masih 540. Ada gas. Sebentar Pak nih. Ada bantuan ayam. Boleh saya ngomong sebentar? Oke, boleh masuk ini. Haji, bantuan ayam lah masak. Sebenarnya kami dulu tidak ada cita-cita untuk jadi peternak ayam. Tapi karena melihat daging dari luar datang, karena Melayu ini kan identik pada Islam, ya kan? Dan kalau masuk ke Melayu berarti masuk. Jadi kami juga dari MUI, dari Majelis Ulama Kabupaten Lingga ini dan teman-teman para dai ini menginginkan makanan khususnya di ayam ini, daging ayam ini yang jelas, maksudnya kita tuh baik, thayyibah, halal. Makanya kami kemarin turun ke kandang-kandang ayam yang orang-orang non muslim seperti di dapur Cina itu banyak. Kami turun, MUI turun ke situ melihat siapa yang menyembelih, apakah orang muslim atau mereka sendiri. Karena kan mereka dijual ke masyarakat, sedangkan yang pasarannya kan orang muslim semuanya. Jadi kalau kita tak peduli di bidang itu, kita yang berdosa. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti anak-anak kita bukan makin tahan, makin bandel dia. Karena yang makannya itu orang Cina, para non-muslim dan pengaruh dengan anak kita. Apa keluarga kita ini seperti ini, anak kita seperti ini, karena makanan. Kami juga turun, ternyata adalah yang ininya mereka paham orang Muslim. Ada tempat-tempat yang kita tidak boleh masuk. Nah itu mungkin mereka tidak punya penyembelih muslim, mereka menyembelih sendiri dan lain sebagainya. Makanya yang dikhawatirkan. Dan juga kita anjurkan pada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang jelas. Karena dampak pengaruhnya pada kita sendiri, pada anak kita, pada keluarga kita, pada kesehatan kita. Makanya kami terjun ini, karena keterpanggilan seperti itu, terjun untuk menggantikan teman-teman menyiapkan makanan atau daging ayam yang halal untuk masyarakat Kabupaten Lingga. Ini juga bisa dikampanyekan masyarakat. Pertama, terbantulah pedagang-pedagang ayam ini untuk makan yang halal tadi kan. Dan kesadaran masyarakat pun ngerti ternyata makan halal itu bagus, berdampak baik untuk kesehatan dan ibadah kita untuk anak-anak. Karena pengaruh juga sama anak, akhlaknya bagaimana kan. Sampai ada orang tua lupa dengan anaknya, bilang ini anak setan apa anak. Karena itu kan tadi makan dari makanan tadi. Jadi orang tua juga belilah ayam yang lokal. Ayam lokal. Karena murah, tapi kesehatannya jasmani dan rohani kita apa? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bisa memberikan bantuan ya. Setelah pemiluan kita akan memberikan bantuan berupa
ayam dan pakan ternak ya dari BR1, BR2, Pak, BR3. foto kita dia tadi serkan no. Oke, silakan. Bilang, wah, di sana itu. Kami lagi show lagi. Foto Ben. Siapa yang kita awal? Adil. Kalau peminta kena meeting Pak Awal ya bersama kami. Enggak tahu. Boleh gitu tadi. Boleh gitu. Aci ya macam gitu. Kenapa sama ambil kata dia? Oke, tolong baca dokumentasi. Bagus Pak D ya bagus. Ini bagus nih. Bagus Pak D dah. Pak D. Nek. Pak D Bude, Pak D Bude. Berdua. Penyerahan simbolis berdua maksudnya itu biar nampak sikit. Biar nampak ada batuan yang berdua. Berdua. Sini berdua. Biar nampak itu. Pak D. Sini Pak D biar nampak. Jalan ayam. Ini. Pegang. Pegang ada tinggal. Balik. Pegang kotak. Pegang Pak. Pegang deh. Satu, dua. Pandang situ, nih. Pegang Pak. Lagi satu, dua, tiga. Padahal dapat di rumahnya ngopi sekali. Tapi nggak lupa. Dia lupa kenapa? Lupa. Lupa apa? Kenapa dia itu sama? Padahal ada teman yang ngopi. Tidak mungkin ya. Nak ke rumahnya lagi saya. Ngopi. Pak Awal ngopi kemarin sekali. Badan di sawah. Itu kena ayam di mana? Tawar. Dengar ya. Jadi KMJ ko na bisa ambil ya. Kasih. Kalau saya warna itu jangan nanti mati ketahuan. Saya warnain. Ini gabung sini Ustaz. Weh, ini nih. Ya. Mana nih? Biar aman. Lihat mundur dikit bang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sebenarnya kalau anak sampai itu kan yang anak sampai. Bunyi. Kalau dia jalan boleh. 3 hari itu Pak. Ini doang. Ayam itu Kita cuma Dia banyak. enggak kalau tak anu enggak modal. Dengan berakhirnya acara tadi, berakhir pula rangkaian acara kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang menjadi pendukung ketahanan pangan Kabupaten Lingga ini. Ya, jadi sebagai penutup, Kita foto rame-rame Om. ya, sebagai penutup saya minta waktunya sebentar aja, kita foto bersama. Ya, dengan Oke. Tuh, fotonya bagus belakang itu. Ini depan. Kita belakang ini. Kita di belakang Di belakang ayam. Ayam sini ya. Berapa ini? Ayam sini ya. Ayamnya mau di sini. Nek, sini Nek. Foto kita. Nek, duduk sini Nek. Nek, duduk sini. Nek, duduk aja. Duduk sini. Ayam kita paling lawan. Mana yang lawan? Oke. Ayo foto. Baji, sini Baji. Dah, biar awak dulu nih. Duduk. Ngadap sana Nek. Ngadap sana. Nah. Nah, kita foto sama-sama. Tuh, foto di belakang kita kan.
Belakang kita, tidak. Biar nampak. Nah, Tidak nampak. belakang dah. Ayamnya kembali mana dong? Dalam dia aja Pak Ji. Balik. Kebetulan Pak Ji yo. Dah. Nampak Pak? Semua ni. Nampak. Nampak. Ya. 3, 2, 1. Nampak. 3, 2, 1. Nampak. 3, 2, 1. Pak. Tiga. Pak, tidak tahu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sabar. 3, 2, 1. Oke. Makan ya, pandai lah Pak Haji. Ban. Balik ni Ban. Balik sana. Jadi Bento. kembali ke apa kami ada nyiapkan makan siang. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan boleh dibawa balik ya untuk barangkali kita nikmati di rumah. Boleh dipakai di sini juga. Gitu. Boleh bawa balik. Bantuan ayam nggak masalah Pak. Bantuan ayam nggak masalah. Oke, silakan. Langsung gini. Boleh Pak. Om ini saya kira live tadi. Enggak. Om rekam. Oh, sampai akhirnya. Saya tak nge-live. Jadi Film situ. tunggu Ustaz. Selain itu kami minta maaf, kami cuma bisa bantu transportasi ala kadarnya. Minta maaf ya. Mohon maaf, cuma sekedar mengganti transportasi aja. Orang datang lambat. Pak Haji tunggu Pak Haji. Orang datang lambat. Ji. Belum Pak Haji. Gelat. Kita coret je. Ji, datang lambat. Ini kasih serasuah, pokoknya kasih serasuah awak dokumentasikan. Kasih serasuah nih. Kawan-kawan aja. Kalau buat bancing. Kau duduk kan? Aja dah boleh. Oke, gimana ini? Pak De, kapan ini sudah untuk pengasihan ya? Malam. Depan. Bu, makasih banyak Bu. Makasih. Depan. Oke, Ji. Terima kasih lagi sekali ya. Terima kasih. Pak, ini sudah ya. Pakai apa? Beca. Tak usah. Ya, Bawa anak-anak lihat juga. Kesal kata dulu. Dia dah banyak untung ni. Dia pernah dapat yang dalam ni. Yang 8 kilo. Macam ada juga. Dan kaki ini Pak. Wih, besar tu kaki. Pernah gelak dekat. Hah? Pernah gelak. Mana? Panjang. Boleh keluar Pak? Dia mati Pak. Yang 4 tau. Ini Tempat. flash disk aplikasi siapa? Pan. Titip saya je. Kasih.
Mas. Terus inisial? Kita nanti diambil orang nanti diambil mobil. Oh. Kalian daftar telepon kita tinggal. Katanya mau penyuluhan. Biarlah ada orang dinas yang jual, kita cuma inisiator aja ini sebetulnya Ustaz. Ini dapat juga ya di print. Tempat yang print. Oh, itu cuma inisiator. Ini sibuk-sibuk. Oke guys. Enggak ada layar. Itulah kalau dananya ketemu ada materi enggak? Maksudnya materi yang untuk di